Jangan jadikan cita-citamu itu untuk hanya makan. Jangan jadikan cita-citamu, orientasimu hidup ma'asro untuk hanya sekedar minum, wa matalbas, dan jangan jadikan cita-cita hidup ini hanya untuk berpakaian bagus, pakaian mewah, wa matangka, dan hanya orientasinya untuk pernikahan, menikahi gadis cantik. Wa mataskan, hidup ini jangan cuma cita-citanya hanya bisa membuat rumah mewah, karena semuanya itu kullun hadza hamu nafsi wa tawai, karena semua itu hanyalah bagian dari nafsu, bukan bagian dari qalbu kita. Itu hanya kesenangan nafsu kita. Kalau kita hanya nyuwun sewu nyenengi nafsu, maka seperti yang kemarin kita sampaikan, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu kecenderungannya adalah memerintahkan sesuatu kejahatan. Sehingga belum jenengan harus mulai berubah mindset. Hidup tidak cuma untuk makan, minum, pakaian, terus rumah mewah kita sudah merasa puas. Itu salah. Sehingga ada gambaran fa'inna hamdul qalbi wa sirri. Kalau kita cuma bisa membahagiakan nafsu kita, kita hanya bisa memberikan bagian-bagian yang bisa menyenangkan, memuaskan nafsu kita, maka fa'inna hamdul qalbi, maka di mana
Ketika jenengan mungkin sering ini pidato, kalau tubuh ini, jasad ini merasa puas, makanan tubuh kita adalah makan minum. Tapi untuk makanan hati kita atau ruh kita itu tidak itu. Jadi makanan hati kita dan ruh kita bukan makanan minuman atau berkah atau mungkin dengan pakaian yang bagus atau kendaraan yang bagus. Maka hari ini banyak orang yang hatinya itu merasa gersang, ruhnya itu merasa kering. Akhirnya dirinya tidak mengenal dengan ruhnya sendiri. Maka kemarin saya pernah menyampaikan rencananya, Bapak sering tidak mimpi, Pak. Sering tidak mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya apa? Ada yang mimpi karena itu bagian dari kembali tidur. Dengan mimpi ada pada saat siang hari dengan aktivitas, terus memori itu masuk ke dalam otak kita, akhirnya terbawa ke mimpi kita. Itu mimpi yang tidak berkualitas. Kalau mimpi yang berkualitas itu justru tidak ada bagian dari semua itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ketika ruh kita itu, kalau Nabi diberi wahyu, ketika orang-orang soleh, ulama, orang-orang soleh, kita termasuk mudah-mudahan golongan orang-orang soleh. Allahumma amin. Tapi kalau orang-orang soleh, Allah memberikan sinyal, pengertian-pengertian, keterangan-keterangan itu lewat mimpi. Sehingga seringkali orang-orang yang soleh itu mimpinya adalah mimpi benar. Sehingga Rasulullah juga membenarkan al-ru'ya wa'dun nubuwah. Mimpi itu bagian dari kenabian. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nyuruh saya kalau nggak pernah bermimpi sesuatu yang mungkin sinyal dari Allah, berarti itu menunjukkan apa? Kita belum mengenal dengan ruh kita, karena ruh kita tidak bisa menginformasikan kepada diri kita. Maka kalau kita belum kenal dengan ruh kita, seperti dawuh Kanjeng Nabi, man alfa nafsahu faqad alfa. Siapa yang mengenal dirinya, artinya ruhnya. Kita tidak bisa mengenal Allah, karena Allah bisa kita kenal dengan ruh kita, qalbu kita. Tunggangan ruh kita itu qalbu kita. Makanan qalbu kita adalah zikir. Makanan qalbu kita adalah muhasabah. Makanan qalbu kita adalah istighfar. Ketika kita bisa selalu memberikan makanan-makanan untuk hati kita, maka hati kita bisa hidup. Ketika hati kita bisa hidup, maka ketika Allah memberikan sinyal kepada kita pada saat kita hidup, maka sinyal itu menjadi sinyal yang benar. Informasi itu akan menjadi benar, valid, karena minallah. Ini agak beda. Maka kemarin saya pernah menyampaikan ke panjenengan kalau ingin mengenal itu sinyal-sinyal itu mudah. Cara pertama apa? Lemahkan dulu nafsunya. Lemahkan dulu
untuk melemahkan nafsu itu apa? Puasa. Di annahu wijab. Ketika ada seorang pemuda jadi ingin menikah, nikahlah. Kalau kamu tidak mampu, fa'ilam yastati. Jadi ketika kamu tidak mampu biaya, maka puasalah. Kenapa puasa? Karena puasa itu untuk melemahkan nafsu. Di annahu wijab. Pertama kali kalau kita ingin mengenal tubuh kita, kita harus melemahkan nafsu kita. Maka kalau puasa-puasa yang biasa, jenengan Ramadan puasa, puasa, tapi kok nggak dapat hidayah? Karena memang belum lemah. Jenengan cuma puasanya setelah subuh nggak makan sampai ke maghrib, setelah itu maghrib makanannya didobel, akhirnya cuma pindah makan. Bagaimana cara melemahkan nafsu? Saya seringkali mengajarkan ke santri-santri atau orang yang saya ijazah. Dan saya juga seringkali dulu saya ijazah oleh guru-guru saya. Jadi saya suruh puasa 3 hari. Cara bukanya saja yang berbeda. Kita bukan tidak sama sekali tidak berbuka, dosa. Maghrib kita harus membatalkan puasa kita. Walaupun itu hanya usul bagi maghrib dengan air putih. Seperti kita sudah tidak nyambung dengan puasa. Nah, ketika kita maghrib itu sudah berbuka, maka hukum kita tidak puasa. Kalau kita tidak makan, itu tidak ada perintah untuk makan. Sebenarnya hari itu tidak ada puasa. Ketika itu jenengan mulai, maka dikiwau disampaikan dulu ada amrun nafsi. Jadi bagian nafsu kita. Kita seringkali hanya senang menyenangkan nafsu. Pengen makan bebek goreng, turuti. Pengen makan ayam goreng, turuti. Pengen makan padang, turuti. Makan sate, turuti. Sampai mau makan harus membayangkan yang paling enak. Itu berarti kita hanya selalu turuti nafsu kita. Sedangkan hati jenengan sedang memerintah jenengan. Saya ingin kamu berpikir, males. Tidak pernah jenengan beruji. Sedangkan hati kita selalu meronta. Tidak jenengan perhatikan, bukan jenengan kontrol. Makanya dalam Al-Quran kategori hati itu banyak ya. Ada qalbun qaswa. Ada hati yang keras. Jadi fi qulubihim maradun, ada yang qalbun marad, hati yang sakit. Ada lagi yang naudzubillah, hati yang mati. Dalam Al-Quran kan ada bagian-bagian itu. Ada hati yang keras, asyaddu qaswa. Ada yang hati yang marah sakit, ada hati yang mati. Kalau kita masih sakit, Pak, rata-rata mungkin kita sakit hati kita, itu masih ada harapan untuk disembuhkan. Tetapi kalau kita mau menyembuhkan, penyembuhannya bagaimana? Lemahkan dulu nafsu kita. Jadi lemahkan dulu. Maka saya seringkali anak-anak muda, santri-santri yang mungkin waktunya dia sudah semester kuliah, semester 5, 6, 7 atau mungkin akhir, seringkali saya ijazahin berpuasa. Dan waktu puasanya itu agak banyak sedikit keunikan, tapi bukan sangat ekstrim. Jadi saya suruh
kalau nanti Selasa atau Kamis 3 hari mungkin kan tidak nyampe Jumat nanti sudah selesai. Syaratnya satu, saya hanya memberikan makanan buka dan sahur itu untuk satu anak. Saya kasih makanan nasi putih setunggal lepek, nasi putih satu lepek itu harus dimakan buka sama sahur. Dan mungkin nanti juga air putih berotot agak kuat saya beri gula. Kalau dulu sama kiai saya nggak boleh, tapi sekarang mungkin anak sekarang nggak mungkin sekuat untuk kayak mobil. Mau pulau sudah tetap, dosisnya tak sudah, masih minum gula. Mungkin satu hari belum ada. Yang kedua, makanan harus saya. Jadi kita harus mau makan. Nafsunya tidak makan. Yang kedua tidak diperbolehkan mata kita. Kenapa saya harus anak saya masukkan di dalam kamar supaya matanya tidak punya terkontrol? Karena ini biar pelakunya juga dari informasi mata. Jenengan puasa orang tapi menikmati sekuyuran malu. Iya betul. Malam-malam lewat maghrib terus nongkrong. Ngabuburit, lagi itu setelah karuan. Maka puasa kita tidak berkualitas sama sekali, bener Pak. Jadi mata kita tidak harus puasa. Memang itu tidak, Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Tapi Rasulullah mengajarkan satu konsep global. Contoh kanjeng Nabi cuma dahar kurma 3. Kalau kita nggak makan kurma, nggak biasa makan kurma, jangan makan kurma Pak. Oh kita itu adanya beras, ya makan beras sampai sampai itu aja. Belum jenengan makan kurma sama rantang ya dia itu mangan jenengan. Kalau jenengan ada roti bolu atau roti tawar dan habis satu bungkus, ditanya udah makan Pak? Belum. Ya itu, karena memang biasa kita cuma makan nasi. Makanya yang disudul nasinya, biar tetap kita merasa sudah makan walaupun hanya satu lembar. Perut kita lemahkan, mata kita lemahkan. Jadi kita tidak boleh keluar dari kamar, sehingga yang dimakan cuma apa? Hanya sekitar itu di dalam kamar. Tidak boleh bukan HP, masuk kamar juga HP yang berdoa. Jadi yang kedua, telinga kita juga kita puasakan. Kita tidak mendengarkan suara apapun. Yang ketiga, mulut kita juga kita puasakan. Selama 3 hari tidak boleh bicara, hanya boleh membaca Al-Quran. Masa ngoten itu salah? Kalau saya didik seperti itu, ngoten itu salah apa benar? Menurut jenengan apa? Benar apa salah? Nurani jenengan saja, nggak usah saya tanya dalil juga harus dikabul. Artinya saya mengajarkan itu tidak ada pertentangan dengan ajaran agama kita, sunnah Rasulullah. Dan setelah itu mungkin 1 hari belum berdampak, karena masih ada sisa kekuatan yang sebelumnya. Dan nanti biasanya dampak itu bisa dirasakan hari kedua. Nah, hari kedua menjelang ketiga itu sudah mulai mata sudah tidak bisa untuk tidur karena perutnya sudah mulai kosong. Nah ini gitu. Mulut kita sudah tidak respect untuk bicara karena sudah merasa terkunci dalam 1,5 hari. Telinga kita sudah mulai merasakan risih
Saya masih usia 20-an gitu. Karena mungkin waktu itu saya agak kebacut sedikit tuh. Saya disuruh puasanya nggak cuma 3 hari, agak kebacut. Saya kiai ini kebacut jumue ini. Lali ditinggal di masjid kurang didelok sampai ke 21 hari. Dampaknya apa? Jadi saya keluar dari masjid itu, gitu. Ketika saya itu mendengar orang yang ketawa, guyu teman, belum muntah, saya merasa jijik. Telinga saya itu mendengar sesuatu yang ada ngomong guyu itu saya itu waktu langsung mengganggu. Itu kapan ada ngomong guyu, wah aku gila itu segini. Jadi kapan ada orang kumpul-kumpul jagongan, betul saya merasa betul kok cicik, betul telinga saya nggak kuat untuk mendengar guyonan itu. Merasa ada sesuatu yang aneh. Itu ternyata dampaknya betul itu. Nah, makanya ya cukup diunggah-unggahi 3 hari kan gitu. Dalam rangka untuk menolong, untuk melepaskan bagian nafsu kita. Terus kita memunculkan bagian dari rohania kita dan kolbu kita. Nah, di saat itulah makin jasad tubuh kita sudah mulai lemah. Saya tidak tidur itu pernah hampir lebih dari 4 hari, 4 malam. Saya tidak tidur. Jadi saya diajari untuk tidak tidur. Masya Allah, luar biasa ketika mata ini tidak terlibat untuk melihat sesuatu. Jadi kaki, jadi ketika dalam Al-Quran kan punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Jadi ternyata itu adalah mata dhahir kita. Yang tidak bisa melihat itu mata hati kita. Telinga kita mendengar, tapi telinga batin kita tidak mendengar. Menurut apa? Masya Allah, ternyata memang betul. Jadi kita terlalu dicampuri, dipengaruhi besar oleh penglihatan dhahir kita ini, pendengaran dhahir kita ini. Akhirnya kita tidak bisa, hati kita tidak pernah melihat kebenaran yang sebenarnya. Tidak pernah jenengan maringi peluang hati jenengan melihat kebenaran. Ini yang paling penting. Nah, makin jenengan bisa, kalau jenengan mencoba sendiri sudah, makin sakit. Dampak apa yang bisa jenengan rasakan? Yang pertama kali jenengan pasti bisa merasakan apa? Jenengan pasti akan tidur dengan mimpi yang shadiqah, mimpi-mimpi yang benar. Tapi tolong Pak, kalau bermimpi jangan diceritakan oleh. Mimpi itu tidak boleh diceritakan. Kalau toh jenengan menceritakan itu kepada orang-orang yang tahu tentang mimpi, ceritakan pada orang-orang soleh. Jangan ceritakan pada anak itu. Nah, ini ternyata pertama kali ketika kita mengenal roh kita bisa bermimpi. Kalau kita sampai hari ini dari sakit bermimpi tentang sesuatu yang nyuwun saya, jadi itu berarti kita belum bisa mengenali roh kita. Kalau kita itu mungkin sholat kita hanya dhahir kita, betul. Jangan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, mungkin dhahir kita saja, batin hati kita betul-betul kita sudah sholat jauh. Ini loh, makanya kadang-kadang kita harus, kenapa kalau kita berpikir itu betul-betul
Lisan kita ini sebenarnya hanya nuntun imam. Ketika imam nuntun kita, alhamdulillah, hati kita juga jenengan harus bisa mengucapkan alhamdulillah. Lisan kita alhamdulillah, hati kita juga alhamdulillah. Jangan cuma lisan. Ketika jenengan bisa berpikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan lisan. Lisan ini muntuni tidak apa-apa, tapi hati kita Allah, 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 Allah. Jadi lisan kita nuntun, hati kita juga harus berpikir. Yang utama adalah zikir. Makanya orang-orang ahli thariqah, dia zikirnya adalah bukan zikir bil lisan, tapi zikirnya bil qalb. Di situ. Jadi langsung kepada, makanya jadi seorang muslim itu memang dikejar. Kalau hanya cita-citamu, orientasimu hanya dunia, ya uang yang terlalu gelutan, uang perang, uang gegeran, itu rata-rata memang yang menjadi masalah itu adalah dunia. Kalau dunia itu tidak jauh dari apa-apa. Satu, uang, duit, dua, makanan, uang beda, jabatan, gitu. Uang gegeran itu tidak jauh dari ini, Pak. Ya wis pokoknya itu lah yang orang tidak duit, warisan itu ya urusan duit itu cocok, ya kira orang bagian sembako ya kira. Tapi ngapain orang kira tentang akhirat kan? Contoh, jenengan ngomong waya sholat maghrib di sani makin terus kancane jenengan dhisik nang atau jenengan wis nang terus makin jauh jenengan mikir ayo ilo wae enek wong gelutan gara-gara yo-yoan sok ngarep enten betul ten wajib iki kok enten betul yo-yoan sok ngarep enten betul enten takbir ada enggak? Enggak ada. Lepas itu malah yo-yoan. Nah itu menunjukkan bahwa kalau akhirat itu tidak pernah dijadikan gegeran. Kok wis gegeran mesti berbau dunia. Masjid kok gegeran mesti mampu dunia bersama. Gitu betul. Tuh, jenengan gale mawon, orang itu jenengan gale. Apa-apa itu yang urusan pun akhirat, mesti langsung semuanya bisa ridho. Makanya Rasulullah sendiri juga mengatakan sampai orientasi mulai dunia. Lek wong Islam nanti orientasinya ya dunia, ya tetap nggak ada yang ada dunia pikiran pun. Contoh, ketika orientasi kita itu akhirat, orang itu akan menganggap dunia itu menjadi sesuatu yang remeh. Kok saged? Saya gambarkan. Jadi ketika mau berangkat haji, hati iman kita, orientasi kita sudah di Mekah sana. Mulai persiapan haji itu 1 bulan. Ya atau koper atau ini atau itu. Bahkan pada saat mau berangkat haji, jenengan tidak biasa seperti dari biasa. Kan hati jenengan sudah di sana, menemukan. Ada uang jalur menurut itu mau jenengan mulai duit aja, rongek aja, wae sih ketahuan. Karena orientasi saya jenengan sampun akhir di Mekah. Yang bisa ketahuan menjadi kecil. Dia
jenengan nyontohnya mawon ngoten. Jadi arep haji kalau ketemu wis ya Allah. Apa sing jadi sesuatu yang untuk kita berangkat ke sana? Itu terasa ringan kita lepas. Jenengan syukuran, tak piro. Dia sudah tidak memerintahkan. Bahkan jenengan waktu ke Mekah karena orientasi jenengan pun akhirat. Saya jenengan kita nggak haji. Jadi kita uang sakit berapa? Pinter. Lebih penjenengan pilih juta. Kadang ada yang bawa 20 juta. Kadang lebih. Kadang ada yang sampai 200 itu. Lu ngoten niku lho, entek ku nek kalau enteng kapan masjid duwe realan, kapan nek jauh dilungi saya. Ranu saya entek 5 miliar, 5 miliar itu nek minimum 5 bulan. Coba kalau di Indonesia kita ketemu orang fakir, orang miskin mau jalur, ya saya katakan ya Allah yang cipokan betul. Karena apa? Orientasi kita sudah mulai berubah. Cita-cita kita sudah tidak lagi akhirat. Ini kalau bukti kalau orang itu bercita-cita tentang akhirat, dunia menjadi remeh. Nah, menjadi remeh, itu akan nggak mungkin akan menjadi gegeran. Di bulan itu kami yang bagus. Jadi bulan itu belajar. Saya tidak boleh berorientasi hanya urusan dunia terlalu cepat. Nanti lewat itu, mulai kita ada masalah tentang dunia, itu jadi ramai. Lalu gapai, namun kita merubah mindset kita, tidak merubah harta kekayaan jenengan. Mindset itu dia rubah. Akhirat mindsetnya. Rumah jenengan tetap menjadi rumah ya jenengan. Uang deposito jenengan tetap ya deposito jenengan. Tapi melihatnya itu menjadi ringan, menjadi kecil. Ketika jenengan tidak dibagi warisan maka. Nah, jadi hamuka maka kesediaanmu itu menjadi naboneku ahamuka yang lebih menjadi orientasimu. Falyakun hamuka, jadikanlah naboneku himmahmu, cita-citamu adalah rohka wa ma'budah. Jadikanlah cita-citamu adalah Tuhanmu dan sesuatu yang di sekitar Tuhanmu. Nah, dewi ini punya wangi menjadi pangeran. Semuanya jadi ringan, kecil. Coba jenengan ini kalau coba jadi kaji. Terus jenengan diundang dengan Pak Jokowi dari istana beliau. Sesuatu yang di sekitarnya Pak Jokowi, presiden, itu nanti akan menjadi wah, alhamdulillah. Jenengan berdua kaos kaki itu kaos kaki. Dan lebih kelambi maju kelambi hanya mau kalau pas bayar lagu ngono ya apa kudu kelambi hanya loh nopo duitnya awake malah enak kita belikan baju karena kita menghadap presiden. Kalau kita mau melihat Allah sama ya Allah sarungku kok bisa aman dalam Gusti Allah sama aku berusaha menjadi ringan bisa. Tapi iman jenengan boten Allah. Tuku sarung alam dijadi kena. Sing penting lah rapet ya. Kelambi dikai alam ngene yo patut. Karena imannya tidak tuntas. Ngaten. Ada ini juga penting. Wong niku nek pun cita-citane mundasar gitu, maka sesuatu ini akan menjadi kecil. Tapi nopo jenengan bagi mantenan diundang dulu mantenan anak DKI. Jenengan pernah beli kelambi ibu-ibu lho, isu kelambi kok ringan nih. Karena imannya adalah pengen pada saat mantenan jenengan patuh. Tapi ketika tidak ada iman, kenapa kita mau beli baju kok apa? Nah ini contohnya seperti maka
Himah itu adalah satu cita-cita yang tinggi. Maka cita-cita itu cantrol begini ketuhanan Allah. Maka semuanya bumi saya sini, langit saya sini akan menjadi himah. Masya Allah. Jangan mungkin dari sakit merasakan. Lu sudah sampai mulai belajar matematika. Adunya lah badal wawal akhir. Dunia nanti ketika akan diganti oleh Allah dengan akhirat. Wal khalqu ta'ala badal wawal khalq. Makhluk ini akan diganti oleh Allah. Diganti dengan apa? Diganti dengan Allah zat yang menciptakan. Ketika kita melihat makhluk, kita mengesahkan Allah yang menciptakan makhluk itu. Ketika menjelaskan melihat dunia, mazmu'atun bil akhirah, maka kita melihatnya adalah akhirat. Lalu jenengan sedekah nyemplung kota amal, kok ingat ya? Karena iman jenengan. Sedekah sing jenengan cemplung ringan atau berat tergantung iman jenengan ke akhirat. Ketika iman jenengan besar kepada akhirat, maka semakin ringan untuk melepaskan dunia ini. Tapi ketika iman akhiratnya kecil, berat, jangankan 10.000, 2.000 pun mungkin tidak akan kita berikan. Iman jenengan besar terhadap putra-putra jenengan, putune yang mengikuti Allah sedino, ringan kan? Ringan. 10.000 anaknya jalur kental 10.000 kita keluarkan, ringan. Karena ada iman, dorongan, kekuatan. Kenapa? Di kota amal masjid imannya boleh 5.000 saya ngomong semua. Ngotot langsung kadang-kadang lali. Karena kurangnya iman. Mulai saat ini, ayo kita belajar iman kita adalah Allah. Nah, insya Allah yang jenengan miliki di dunia ini tidak berkira dan bahkan mungkin akan semakin ditambah oleh Allah. Allahumma jangan terlalu sering memanjakan nafsu kita. Jangan selalu sering memuaskan nafsu kita. Yang berimbang, kadang-kadang nafsu kita beri bagian makan, kemarin, kolok-kolok, ya healing nggak apa-apa. Jadi kolok-kolok healing nggak apa-apa. Kolok-kolok nyari makan di luar dengan istri nggak apa-apa. Tetapi juga harus diimbangi dengan ruh kita, hati kita juga harus kita senangkan. Menyenangkan hati kita jangan cukup banyak berzikir. Berzikir dengan qalbu, bukan berzikir dengan lisan. Zikir qalbu harus diajari oleh seorang guru. Jangan melatih diri tidak apa-apa, tapi suatu ketika jenengan harus belajar dari seorang guru yang bisa menuntun hati kita bisa berzikir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya pahami.